Selamat sore, Mbak Laila. Salam kenal dari Mari Pada Baca. Dari aku Ilham sebagai pembuka webinar ini. Selamat sore Mbak Rizky, Mbak Laila, Mbak Esti dari KPG. Sebentar lagi kita akan memulai webinar ketika fiksi membaca reformasi. Perkenalkan, aku Ilham yang akan membuka webinar kali ini. Dan nanti akan dilanjutkan oleh Alizen sebagai moderator atau pemandu dalam istilah di Mari Pada Baca ini. Halo, selamat sore Mbak Laila, Kak Rizky, teman-teman semuanya. Ini acaranya udah bisa kita mulai ya? Ya, silakan. Semuanya. Ini kita nanti dibuka sama Ilham, terus nanti dialihkan ke Alizen. Ini udah bisa dimulai ya? Halo, selamat sore semuanya yang ada di Zoom kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Fahreza. Di sini yang akan bertugas sebagai pembuka atau MC di dalam webinar ketika fiksi membaca reformasi yang akan nantinya disampaikan oleh penceritanya Mbak Laila Hudori dan pemandunya tim content writer dari Mari Pada Baca yaitu Ali Nur Alizen. Untuk membuka kegiatan webinar ini, pertama-tama saya akan membacakan beberapa pihak yang mendukung penuh, yang menjadi support dari terlaksananya kegiatan ini. Pertama, didukung penuh oleh sponsor, yaitu penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, lalu ada Medpart, Rumpun Sabda, Discussion Community, Lollipop, Bubuh Aksara, Taman Baca Inovator, Kincir Ulin, Komunitas Luar Ruang, Radio Buku, dan Keluarga Mahasiswa Sosiologi Visipol UGM. Tanpa memperpanjang waktu, saya akan langsung mengalihkan ke moderator. Silakan untuk Alizen membuka dan meneruskan kegiatan webinar ini. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Mohon maaf ini ada sedikit gangguan karena saya masih di daerah. Selamat sore Mbak Laila Hudori, Mbak Ilham, dan juga teman-teman yang lain sudah bergabung di acara sore ini ketika fiksi membaca reformasi. Mungkin kita bisa mulai untuk talk show kita sore hari ini gitu ya. Mulai dari beberapa persinggungan kita tentang kreatif reformasi pada yang 1 tahun ya. Udah cukup lama, 20 tahun lebih gitu ya. Udah cukup lama. Dan Mbak Laila ini merupakan salah satu penulis buku yang punya latar syarat dengan latar sejarah gitu. Dari mulai pulang, kemudian yang terbaru itu adalah Laut Bercerita, di mana latarnya itu membahas soal penculikan mahasiswa di tahun 98 dengan Laut dan juga teman-temannya, dan juga menyoroti soal kontras, pendirian kontras, Komisi untuk Orang Hilang. Nah, saya mau mulai bertanya ini untuk Mbak Laila. Kira-kira Mbak Laila kan merupakan banyak gitu dari buku-bukunya ya Mbak. Hampir dari 3 yang sudah baca gitu Mbak saya. Dari Pulang, kemudian Laut, dan juga sedikit di 9 untuk Nadira juga bahas soal ini ya Mbak, soal ada latar sejarah gitu yang membumbui. Kalau Pulang itu terkait dengan 65, kemudian kalau Laut 98 dan Nadira itu ada sedikit menyinggung soal Malari gitu. Kira-kira apa sih yang membuat Mbak Laila punya antusias gitu dalam karya-karya fiksinya untuk memoles dengan latar belakang sejarah gitu, dengan latar sejarah? Atau mungkin bisa nggak sih ini bisa disebut dengan bagian dari historical fiction gitu Mbak? Oke, terima kasih. Selamat sore semua kawan-kawan yang hadir di dalam acara ini. Selamat sore juga semua pada panitia. Saya langsung saja ya menjawab. Terima kasih saya diundang untuk acara ini. Pertama mungkin kalau istilah yang paling gampang dulu ya. Kalau istilah atau
kategorisasi, saya kira penulis itu biasanya penulis-penulis umumnya tidak terlalu memusingkan begitu loh. Istilah-istilah itu lebih merupakan pekerjaan atau job desk-nya ahli sastra ya. Jadi para akademisi gitu ya, akademikus, mereka yang memang mempelajari sastra secara akademis, para profesor, mungkin Pak Sapardi yang kebetulan seorang penyair tapi juga seorang akademisi, itu akan tertarik dengan soal kategorisasi seperti itu. Tetapi kalau para penulis tuh ya kita menulis saja gitu. Jadi saya sebenarnya tidak terlalu mau memusingkan apakah ini masuk historical fiction atau mau masuk drama keluarga, doesn't matter. Ya. Tapi untuk menjawab ini, pada umumnya karya-karya saya sebetulnya forte-nya ada di keluarga. Jadi karena kamu tadi menyebutnya Nadira, baik Nadira maupun Pulang, juga Laut Bercerita itu semuanya forte-nya ada di atau penekanannya adalah di drama keluarga. Nah, sejarah itu menjadi salah satu bagian yang penting di dalam pergolakan drama keluarga tersebut, terutama untuk Pulang dan Laut Bercerita. Karena di dalam Pulang maupun di Laut Bercerita itu anggota keluarganya ada yang memang terlibat dalam gerakan politik, gitu loh. Jadi politik yang sedang berkecamuk, misalnya seperti di Pulang itu 65, kalau di Laut Bercerita itu 98, itu mereka adalah anggota keluarga. Dan yang saya ceritakan adalah apa akibatnya, apa yang terjadi di keluarga mereka ketika salah satu anggota keluarga mereka mungkin ada yang diculik, atau kalau dalam hal Pulang itu kemudian jadi berantakan keluarganya karena tidak bisa bertemu dan seterusnya, tidak bisa pulang. Jadi my main thing, hal utama buat saya itu sebetulnya soal keluarga. Nah, jika ada para ahli sastra yang menyebutnya ini sebagai historical fiction, ya silahkan gitu loh. Saya sih oke-oke aja, disebut ini sebagai drama keluarga, oke juga. It doesn't matter. Buat saya itu label dan kategorisasi untuk mereka. Dan juga mungkin untuk industri buku, ya, ketika mereka harus meletakkan bukunya di mana, di toko buku, dan mereka merasa penting untuk melakukan itu. Tapi dan juga mungkin Anda, karena Anda mahasiswa atau sudah ada yang S2, S3, mungkin merasa penting. Tapi kami para penulis, kami inginnya mencipta aja, gitu loh, ya. Kemudian saya tidak secara sadar atau tidak, saya tidak secara sengaja mengatakan, oke, saya mau menulis dengan background 98, atau saya mau menulis dengan background 45, atau menurut saya sih penulis manapun kebanyakan begitu, itu usually pada awalnya itu memulainya dari ide tokoh, karakter. Jadi bukan dari ide besar sejarah atau dari ide besar tema, tetapi kami atau saya paling tidak gitu ya, dan saya juga sering berbincang dengan sesama penulis yang lain, itu kita selalu attracted-nya dengan tokoh, karakter. Kalau di dalam sastra, di dalam bahasa Inggris tuh mereka menyebutnya karakter, kita menyebutnya tokoh. Jadi saya ketika menulis Laut Bercerita bukan kemudian melihat the big picture of 98, tapi saya tertariknya karena mendengar pengalaman Nezar Patria gitu loh. Nah, setelah itu kemudian saya tentu harus mempelajari lebih dalam, apalagi saya juga mengalami peristiwa 98 itu saya lewati, kami lewati gitu, karena saya termasuk generasi yang mengalami Orde Baru gitu loh.
Demikian juga pulang, saya juga tertariknya karena saya bertemu dengan para eksil di Paris. Saya tertarik dengan sosok Pak Umar Said, gitu loh. Jadi kita selalu tertariknya dengan tokoh, gitu loh. Kita tertarik dengan perjalanan apa yang dilalui oleh para tokoh itu. Kira-kira gitu sih jawaban saya. Satu lagi sebenarnya tambahan bahwa sebenarnya yang betul-betul apa yang disebut historical fiction atau yang berbau sejarah itu sebenarnya baru 2 karya saya yang terakhir loh ya, baru 2 itu aja. Sebenarnya sebelum-sebelumnya seperti Malam Terakhir itu kumpulan cerpen, terus Nadira itu juga kumpulan cerpen sebetulnya. Dan apalagi yang sebelum-sebelumnya di zaman saya remaja dan anak-anak itu sebetulnya cerita-cerita yang biasa yang ya lagi-lagi yang melibatkan keluarga gitu. Yang betul-betul ada kental politik dan sejarah ya baru Pulang dan Laut Bercerita. Jadi baru 2 yang terakhir aja sebetulnya. Saya mau ngomong ini supaya nanti jangan kaget aja kalau suatu hari saya bikin yang nggak ada sama sekali gitu urusan sejarahnya. Gitu. Ya, siap, Mbak Lela. Jadi udah dijawab ya. Jadi sebenarnya masuk kategori historical fiction atau bukan itu sebenarnya klaim yang muncul dari luar penulis gitu ya, Mbak. Betul, betul. Dan kita sendiri, kita juga sebagai pembaca gitu punya hak apa ini masuk kategori historical fiction atau Betul. tadi sebelumnya kan Mbak Laila lebih dengan drama keluarga ya, Mbak. Ya. Nah kalau hal kayak drama keluarga itu sendiri apa sih yang promote apa ya? Mungkin dari mana sih Mbak buat inspirasi soal drama keluarga itu sendiri gitu yang akhirnya banyak menjadi role model dalam karya-karya fiksi Mbak Laila? Karena saya selalu fascinated, apa ya bahasa Indonesianya, fascinated jadi takjub gitu ya. Saya selalu takjub dan fascinated bahwa di dalam satu keluarga kita bisa aja punya sibling, punya adik kakak 6. Kalau di zaman dulu tuh bisa 6 tuh ada tuh satu keluarga anaknya 5 gitu. Zaman sekarang mungkin cuma 2 atau 3 ya. Itu kita lahir dari rahim yang sama, mungkin kita juga dibesarkan dengan pendidikan yang sama, tetapi kita bisa mempunyai nanti ketika besar dewasa gitu kita bisa aja mempunyai apa ya pilihan-pilihan yang luar biasa berbeda, bahkan mungkin bertolak belakang gitu loh. Itu yang membuat saya takjub, fascinated ya. Artinya di dalam satu keluarga bisa aja tuh paling gampang banget, yang paling gampang sebenarnya misalnya kayak di zamannya pemilu 2014 kemarin bisa tuh dalam satu keluarga memilih calon presiden saat A, terus yang adiknya mungkin memilih B, itu bisa gitu terjadi seperti itu. Padahal itu sama-sama dari keluarga yang sama, pendidikannya sama dari orang tuanya, but when it comes to politics orang bisa aja berbeda, gitu loh. Jadi itu buat saya fascinating. Nah ini juga yang menarik buat saya ketika menggarap Pulang itu juga begitu karena bisa tuh dalam satu keluarga dan bukan saya aja yang pernah menulis gitu, Pak Umar Khayyam kan juga menulis begitu bahwa di dalam satu keluarga ada yang kiri, ada yang kanan dan begitu sesuatu meledak terus apa yang terjadi di dalam keluarga itu gitu loh. Jadi apa ya hal-hal yang berbeda dalam satu keluarga itu bukan cuma sekadar beda selera makanan atau selera interior rumah atau selera apapun gitu ya. Itu kan hal yang kelihatannya remeh-temeh ya. Tapi perbedaan visi politik atau perbedaan mungkin ya perbedaan pilihan-pilihan dalam hidup gitu ya, bahkan mungkin dalam keimanan itu bisa jadi berbeda meskipun itu satu keluarga gitu loh. Jadi saya apa ya selalu senang menggali bahwa wah ini amazing ya, kita lahir dari rahim yang sama, kemudian dididiknya betul-betul sama, tapi it doesn't mean bahwa ketika dewasa itu akan persis sama gitu. Ada satu benang merahnya yang akan sama ya di dalam satu keluarga, tapi to tell you the truth, sering sekali kita akan melihat dari satu keluarga yang satunya mungkin dari sisi finansial sukses banget,
terus yang satunya biasa-biasa aja, tapi terus nanti dari sisi politik yang ini A, yang ini B, itu seru buat saya tuh untuk diceritakan. Itu saya pribadi melihatnya begitu. Cuma saya tahu setiap kali saya bercerita kayak Pulang Laut Bercerita, orang lebih melihatnya historical fiction, jadi melihat the big picture gitu ya, gambaran besar politik atau sejarah yang melatar belakangi novel-novel saya itu si Pulang dan si. Tapi kalau misalnya kita lebih peka lagi, sebenarnya yang saya gambarkan itu kebanyakan keluarga, apalagi di Pulang itu ada beberapa keluarga ya, ada keluarga Dimas, ada keluarga Aji Suryo, ada keluarga macam-macam, so many families gitu, ada keluarganya Alam, dan itu buat saya seru gitu loh, so many families yang saya gambarkan. Kalau di laut kan tuh sebenarnya fokusnya lebih keluarga laut sendiri aja ya, yang lain-lainnya tuh sebetulnya periferal gitu. Jadi itu yang menurut saya apa sih satu tema yang nggak habis-habisnya bisa digali. Siap. Itu sangat seru banget sih ya. Jadi perspektif baru juga itu. Ya, kalau kita biasa dengan remeh-temeh gitu soal selera makan dan selain trio, cuma gimana kalau akhirnya dengan pandangan politik gitu dan yang lain. Mungkin kita mau balik ke topik reformasi ya, Mbak. Kalau oleh Tornquist, Arief Budiman tuh pernah bikin riset soal aktor demokrasi, Mbak. Mereka bilang mahasiswa memang jadi ujung tombak yang waktunya momok gitu dalam 98 gitu kan. Kemudian apa sih Mbak? Apakah apa yang akhirnya Mbak Laila juga punya minat gitu dalam membaca fiksinya itu dengan latarnya tuh mahasiswa gitu. Padahal di 98 itu kan banyak komponen ini ya, ada buruh, kemudian yang membuat tadi kan sempat disinggung kalau ternyata pertemuan Mbak Laila dengan Mas Nezar gitu ya. Dia memang selaku saat itu juga aktivis di 98 gitu. Iya. Apa sih yang latar belakangnya akhirnya milih mahasiswa? Iya. Iya, gini, kalau 98 itu kan sebenarnya ada banyak cerita. Kita bisa mengambil berbagai angle. Dan kalau mau jujur, sebenarnya banyak hal di dalam kisah 98 itu yang belum terungkap dengan jelas gitu. Misalnya kerusuhan itu bagaimana bisa terjadi setelah penembakan tanggal 12 Mei mahasiswa Trisakti, 12 Mei, kemudian terjadi kerusuhan 13, 14, 15. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena kita semua saksi ya, saat itu saya sudah menjadi wartawan gitu. Jadi di berbagai tempat itu ada metro mini, kemudian nanti ada orang-orang yang turun dan kemudian mereka membakar dan menjarah gitu ya. Bahwa kemudian penduduk ikut-ikutan itu efek lain, tapi sebetulnya sebelumnya sudah ada orang-orang yang dikirim ke berbagai tempat. Itu kita belum pernah ada jawaban. Siapa mereka gitu. Kedua, secara implisit kan saya di dalam Pulang sebetulnya justru bukan di Laut Bercerita tapi di Pulang itu ada gitu loh, bahwa tanggal 12, 13, 14, 15 itu benar-benar momen-momen yang mengerikan buat kita gitu ya. Setelah penembakan terus ya demo-demo kan udah lama, dari Desember demo-demo itu sudah berjalan terus. Nah, jadi setiap penulis fiksi maupun penulis sejarawan ya itu mempunyai angle-nya sendiri. Ada yang akan fokusnya kepada isu perkosaan. Ada yang akan angle isu bagaimana akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri ya, karena kan sebelumnya kan ada saat-saat dia bilang enggak, kita undur aja ini itu, pokoknya ada periode-periode di mana ada tarik ulur sehingga berkali-kali dia didatengin, ada kelompok pimpinan Islam seperti Cak Nur, Gus Dur semua datang untuk minta Soeharto mundur, Presiden Soeharto mundur. Nah, itu bisa satu wartawan atau ahli sejarah bisa fokus di situ saja. Nah,
saya tertariknya di mahasiswa karena menurut saya pertama ketika saya bertemu Nezar, dia bercerita, kami menulis di Tempo kan edisi khusus Soeharto, dan kami meminta Nezar sebagai penyintas ya yang diculik tapi kemudian survive untuk menulis pengalamannya. Dan dari situ ketika saya membaca tulisannya untuk dimuat di edisi khusus, saya merasa ini luar biasa, pengalaman ini perlu ditulis dalam bentuk fiksi. Jadi di situ saya tertarik bahwa bagaimana mahasiswa-mahasiswa ini kok berani gitu melakukan itu, karena di zaman Orde Baru itu sangat-sangat mengerikan gitu. Nggak seperti sekarang, meskipun memang sekarang ada ancaman-ancaman undang-undang ITE, ada berbagai pasal-pasal yang memang juga cukup menekan ya di zaman sekarang, tapi saya tetap menganggap di zaman Orde Baru, dan kawan-kawan saya juga mengalami, itu mengerikan. Nah, jadi bahwa ada sekelompok anak-anak muda waktu itu yang berani melakukan itu dan berani mendirikan partai. Waktu itu kan partai hanya boleh ada 3 kan. Nah, mereka berani mengumumkan sebuah partai anak-anak muda, itu buat saya itu gila-gilaan gitu ya. Jadi ya saya tertarik untuk fokusnya ya di situ gitu. Jadi kita sebagai author, sebagai penulis itu mempunyai choices. Kita mau fokusnya di mana? Ada mungkin author lain yang akan tertarik, gue mau fokusnya di komponen yang orang-orang besar ini aja, bagaimana pergulatan ketika mereka mencoba nego sama Presiden Soeharto supaya dia mundur gitu. Itu ada cerita menarik juga gitu, dan saya sebagai wartawan juga mengikuti itu. Tapi sebagai seorang penulis, saya nggak tertarik untuk menulis itu. Itu lebih, menurut saya itu lebih menarik sebagai karya jurnalistik aja gitu loh. Tapi untuk kisah Nezar dan kawan-kawannya, buat saya itu akan lebih menarik ditulis dari dalam bentuk fiksi. Gitu. So you have choices, you have alternatives, dan itu tergantung setiap penulis aja gitu. Mungkin suatu hari akan ada penulis lain yang akan tertarik menulis dari sisi korban-korban lain ya, korban-korban yang kebakar, ya kan banyak sekali yang terbakar, yang terjebak di berbagai tempat dan terbakar. Mungkin akan ada yang lain lagi yang tertarik dengan, oh ini kayak fokusnya kok yang di Jakarta aja, di daerah juga banyak loh pergerakan-pergerakan waktu Mei itu. Jadi it's up to you. Yang penting buat saya adalah ketika kita udah mulai memutuskan, kita harus melakukan riset yang dalam, yang bagus, yang bernas, sehingga tulisan kita itu ada roh gitu. Baik, Mbak, itu jadi sangat jadi subjektif banget kita dari penulis mau menyoroti sisi yang mana gitu. Sebenarnya nggak subjektif, saya nggak setuju juga dibilang subjektif. It's just kita ketika menulis, wartawan pun juga itu selalu harus punya angle. Anda kalau misalnya notice setiap tulisan Kompas, Tempo, Jawa Pos, Jakarta Pos, mereka kalau menulis itu kan memilih angle. Ya, jadi nggak bisa semuanya itu jadi berantakan kemana-mana. Kita harus memilih angle. Kayak kamu kalau nulis skripsi kan juga kamu memilih angle. Kamu kan nggak mungkin menulis, misalnya kamu nih jurusannya apa, kan nggak mungkin kamu menulis sesuatu dengan judul yang luas. Kan harus difokusin lagi, ya nggak sih? Ya. Harus difokusin lagi, kan nggak mungkin menulis misalnya saya mau menulis karya Chairil Anwar. Ya apa karya Chairil Anwar dari sisi apa? Iya kan? Mesti mungkin karya-karya Anwar khususnya karya-karya yang adaptasi dari puisi asing, Karawang Bekasi misalnya. Jadi atau menulis tentang, jadi even skripsi pun pasti dosenmu akan mengatakan fokus yang benar yang mana gitu. Nah ya itu sama aja di dalam novel, di dalam penulisan jurnalistik, kita harus punya angle yang benar. Gitu. Bukan soal subjektif, tapi you have to have a choice. Kalau enggak nanti kemana-mana berantakan. Itu aja sih. Jadi bukan soal subjektif, it's just
kita memilih yang ini, tentu saja kita tahu bahwa tadi kan kamu udah menyinggung ya bahwa apa namanya, ini akhirnya kan dicapainya bukan hanya karena mahasiswa tapi ada komponen lain, memang betul. Tapi kan tidak ada ucapan-ucapan sedikit pun di dalam novel saya maupun di dalam karya-karya yang lain bahwa oh ini hanya gara-gara mahasiswa loh, ya enggak lah, mana mungkin. Pastilah itu komponen lain itu sangat penting di mana ketika mereka mendesak baik sipil maupun militer yang mendesak agar kepala negara yang sudah 32 tahun ini untuk mundur gitu loh. Ya, tapi ini kan sekarang kita fokusnya kepada korban-korban yang waktu itu diculik menjelang, waktu itu bulan Maret ya, Maret udah ada penculikan gitu loh. Kan gitu. Jadi bukannya subjektif, but it's just a choice aja. Di pilihan angelnya lebih tepatnya sih Mbak ya? Betul, sama kayak jurnalistik, sama kayak skripsi, sama aja, semua begitu. Oke Mbak. Nah kalau kita sekarang mau masuk ke satu peristiwa gitu ya. Kalau saya voting satu peristiwa yang cukup tragis gitu Mbak. Itu peristiwa piring kosong gitu Mbak. Saat laut sudah diculik dan dia tidak pulang-pulang ke rumah gitu. Orang tuanya itu kan masih menyediakan piring kosong dan menunggu laut untuk pulang gitu kan. Iya. Karena dia itu dua bersaudara kan dengan adiknya. Betul. Nah, itu kan cukup tragis sementara orang tuanya itu masih aja menyediakan piring kosong gitu. Betul. Kalau peristiwa ini itu apakah itu imajinasi yang muncul dari Mbak Laila atau justru dari risetnya gitu kan? Itu peristiwa benar. Itu peristiwa benar. Itu peristiwa yang benar terjadi gitu Mbak? Benar terjadi. Nah kalau wah ini tragis banget sih. Kalau benar terjadi itu kira-kira apakah seberapa ini Mbak mental yang terganggu gitu dari orang tua ketika memang dia kehilangan anaknya gitu Mbak akibat penculikan momen tersebut gitu Mbak. Saya nggak tahu ya kalau dibilang terganggu, tapi gini, kan sebetulnya saya sering menyampaikan di kelas-kelas menulis saya ya. Saya kan selalu kalau melakukan riset itu ada bertahap. Kalau saya bagi-bagi itu garis besarnya itu 3 tahap. Pertama, sebelum saya melakukan riset saya udah bikin outline. Outline awal itu sebenarnya outline kasar aja supaya ketika saya melakukan riset itu udah ada guidance. Nah, namun ketika kita melakukan riset itu, riset yang terdiri dari wawancara, kunjungan ke lapangan, dan seterusnya, pustaka tentu saja, riset pustaka, itu nanti kita menemukan hasil, dan hasilnya tuh kadang-kadang membuat kita, oh, balik lagi ke outline-nya kita ubah, kita rombak. Nah, salah satunya yang saya lakukan adalah ketika di awal, saya sebetulnya awalnya tuh waktu ngobrol sama Neza pertama kali, saya awalnya tuh hanya ingin menceritakan bagaimana anak-anak ini diculik dan disiksa. Itu aja. Mereka diculik dan disiksa. Dah. Lalu begitu saya ngobrol sama dia, Nezar menceritakan bagaimana orang tua para korban yang tidak kembali, korban penculikan. Dan dia mengatakan, Mbak Lela, ini korban itu bukan hanya yang diculik saja, tapi juga keluarganya. Terus saya baru di situ merasa, oh ini memang nggak bisa cuma cerita tentang mahasiswa yang diculik, aktivis yang diculik, tetapi saya juga harus bercerita tentang keluarga. Dan karena memang saya adalah orang yang seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa saya selalu merasa keluarga adalah satu bagian yang penting di dalam kehidupan ini gitu ya. Jadi begitu Nezar menceritakan bahwa ada orang tuanya yang masih menyediakan piring, ada orang tua lain yang tahu bahwa anaknya kalau lagi pulang gitu jarang pulang karena sibuk di lapangan, kalau pulang pasti yang dicari mie instan gitu, dia buka-buka lemari mie instan sehingga si orang tuanya selalu menyiapkan mie instan banyak gitu karena kalau malam-malam dia suka gitu. Ada orang tua yang jadi masih banyak sekali orang tua di saat-saat waktu anak-anaknya missing ya, itu
tentu saja masih berharap karena itu awal-awal mereka hilang ya. Jadi dikirain mungkin mereka akan kembali satu saat. Bukan hanya piring kosong, dia macam-macam. Ada yang kamarnya tuh betul-betul masih dibersihkan dan masih dengan harapan ya dia pasti akan kembali. Nah begitu Nahizar bercerita itu, dia bilang Mbak harus kenalan sama anak-anak IKOHI, Ikatan Keluarga Orang-orang Hilang ya, yang juga didirikan oleh Munir. Ya udah saya kemudian kenalan sama orang-orang yang mengurus IKOHI, ya disitulah saya kembali ke outline saya kembangkan bahwa bagian pertama dari tulisan saya itu harus tentang anak-anak mahasiswa yang diculik, bagian kedua itu tentang keluarga yang keluarga yang mencari gitu, yang terus mencari sampai akhirnya mereka ada kamisan, kemudian mendirikan IKOHI dan seterusnya gitu. Jadi berkembang gitu. Jadi akhirnya saya mewawancarai anak orang-orang itu, anak-anak IKOHI, saya mewawancarai keluarga, saya mewawancarai saya pergi ke berbagai tempat yang diduga gitu loh, diduga mereka dulu di sini, mereka ke sini. Jadi saya kayak nampak tilas gitu loh. Memang tempat-tempat itu tidak persis sama seperti ketika peristiwa, tapi saya merasa harus ke sana untuk merasakan. Ini kan belum pandemi ya waktu itu, masih saya kan risetnya tahun 2015-an gitu. Jadi itulah yang saya lakukan, dan soal piring yang disediakan 4 itu memang ada salah satu orang tua yang melakukan itu, beliaunya juga sudah wafat gitu ya, satu persatu orang tua para korban itu meninggal ya. Jadi itulah yang terjadi gitu situasinya. Saya rasa itu memang berat banget ya. Ada salah satu yang mengatakan bahwa saya biasanya kalau orang tua yang meninggal atau pasangan yang meninggal itu berat, tetapi jauh lebih berat lagi kalau anak yang meninggal, karena kita kalau orang tua yang meninggal kita sudah mempunyai paradigma bahwa orang tua kan memang lebih tua dari kita gitu loh. Tapi kalau anak itu berat banget. Jadi kayak separuh jiwa mereka tuh udah hilang gitu kalau anak yang hilang dan kemungkinan meninggal tapi nggak ada makamnya gitu. Jadi itu yang kemudian saya ceritakan di segmen kedua novel ini. Ya. Ini menarik ya, karena Orwell juga kan pernah nulis bahwa katanya keranda terberat itu adalah keranda yang paling kecil gitu. Jadi yang anak-anak. Jadi sesuai banget gitu ya Mbak. Bahwa kehilangan anak sama dengan kayak kehilangan separuh jiwa. Iya. Kalau satu segmen lain Mbak dari peristiwa yang ditulis gitu sama Mbak Laila, kan ada cepu ya, aduh bukan cepu, apa namanya? Iya, intel atau apalah ya, namanya itu. Saat mereka di penjara gitu kan? Iya. Itu juga memang itu nyata gitu Mbak? Ya, kata mereka begitu. Ini kan hal-hal yang fakta-fakta yang besar, momen-momen besar di dalam novel itu rata-rata true story gitu loh. Seperti bahwa ada yang berkhianat dan sebagainya itu ya ada memang gitu. Dan saya tahu memang ada sebagian pembaca yang mengatakan kok ini nggak ada, kok hilang gitu. Maksudnya kok nggak ada lanjutannya gitu ya. The thing is, ini saya paham nih karena pembacanya nih pembaca milenial dan generasi Z ya, yang tidak terlalu mengalami rasanya kalau diikutin Intel kayak apa gitu di zaman. Kalau di zaman Orde Baru kita udah biasa kalau jadi wartawan suka diikutin Intel. Itu Intel, apalagi kalau mereka diberi proyek besar seperti ini gitu ya, harus menyusupkan gitu. Itu biasanya kalau dimanapun kalau suka nonton film ya, apakah film Hollywood atau film Indonesia atau film apapun, film Jepang, film India, film Korea, apapun, kalau misalnya kamu ngelihat yang ada melibatkan intelijen, begitu mereka selesai dengan satu proyek, mereka pergi, mereka harus ngilang gitu loh. Mereka gitu ngilang karena ini udah sukses atau nggak sukses, pokoknya mereka harus ke tempat lain, hilang gitu loh, menghilang. Nah itu yang terjadi. Jadi
ini kan udah nih dia udah melakukan tugas itu gitu kan, orang-orang banyak yang wah gitu. Dan kebanyakan kan nyolotnya nih pembaca karena mungkin mereka kesel sama tokoh ini ya, si tokoh ya, pengkhianat ini, dan merasa kok saya tidak menghukum dia gitu. Nah di dalam hidup yang nyata ini biasanya orang-orang jahat itu emang nggak dihukum oleh manusia gitu, yang menghukum nanti, mungkin nanti ya, tapi no, it's true gitu. Ini banyak sekali orang jahat yang, waduh, hidupnya warawiri, makmur terus gitu ya. Nah ini orang ini in real life itu ya memang dia harus hilang gitu. Karena saya juga tanya, what happened tuh sama ini? Sama orang-orang ini gitu. Karena terus terang kalau in real life-nya itu nggak satu, kan saya kan ceritanya cuma satu orang gitu ya. Apa yang terjadi sama orang-orang tersebut ya? Terus mereka bilang, oh hilang Mbak gitu. Dan mereka mendengar rumor, udah jadi ini, udah jadi itu, tapi tidak di area Jakarta, tidak lagi di Pulau Jawa. Mereka udah ditugaskan kemana nggak tahu. Nah itu memang fakta. Fakta kalau mereka yang biasa nonton film-film intelijen atau yang mengetahui kedua itu pasti tahu gitu. Dan itulah sebabnya saya begitu udah mengungkap bagian itu terus dia hilang kan gitu ya. Nah kalau misalnya saya bikin bahwa nanti dia dihukum segala ya itu jadi apa ya, jadi nggak real gitu loh. Karena dalam the real story sih biasanya ya memang begitu, yang jahat-jahat itu ya hidupnya asik-asik aja gitu. Gitu. Saya sering baca gitu beberapa di sosmed pada kesel sama, bukan kesel sama saya, kesel sama tokoh tersebut. Iya. Jika mereka tuh minta kejelasan dan pembalasan gitu. Masalahnya emang nggak jelas mereka kemana. Yang jelas kan operasinya sudah selesai, gitu. Tugasnya dia sudah selesai. Gitu. Dan fokus cerita saya kan lebih kepada laut dan kawan-kawannya, bukan kepada dia, gitu. Ya, Mbak. Oke, Mbak. Kemudian kalau ini Mbak, kan tadi Mbak Laila banyak beberapa karya fiksinya justru dimulai karena pertemuan dengan tokoh gitu. Berarti itu kan tokoh ya Mbak. Nah kalau laut itu sendiri kan selain Mas Nezar juga ada juga Mas Budiman ya yang juga diwawancara sama Mbak Laila. Ya, banyak, bukan hanya mereka berdua, banyak ya, yang saya wawancara. Tambahnya gitu Mbak. Nah kalau ini Mbak, dari itu gimana kalau prosesnya, apakah tokoh-tokoh yang ada dalam fiksinya Mbak Laila itu selalu mengikuti nggak sih Mbak dengan karakter asli yang memang ada gitu, kayak misalnya Mas Nezar dengan orang yang disembunyikan dalam buku itu, apa karakternya sama atau memang Mbak Laila sendiri kita dengan bikin karakter yang baru gitu atau iya, jadi sebetulnya memang beberapa kawan gitu atau beberapa pembaca gitu suka agak cocologi gitu ya, dicocok-cocokin, oh kalau Nezar itu laut, kalau Budiman itu Bram, kalau sang penyair itu Wiji Tukul gitu ya, jadi ada yang cocok-cocokin dan saya paham aja gitu, saya nggak pernah memberi komentar kepada yang melakukan itu gitu karena itu hak pembaca. Tapi karena kamu nanya ya saya menjawab bahwa saya tidak pernah membentuk satu karakter itu total dari seseorang secara utuh. Jadi ketika saya menciptakan laut itu enggak seluruhnya itu Nezar, itu ada berbagai tokoh itu masuk ke dalam Nezar, ke dalam laut. Jadi ada pengalamannya Waluyojati, Raharja Waluyojati, dia tuh kalau nggak salah yang paling lama di sekapnya ya, kalau nggak salah nih dia sampai 3 bulan gitu. Jadi ada pengalaman Waluyojati gitu, dan dia juga yang bantu saya menggambarkan ruang di bawah tanahnya itu seperti apa. Kemudian ada pengalamannya Mugianto, ada pengalaman Nezar. Jadi ada pengalaman beberapa orang saya jadikan di satu sosok laut, gitu loh. Kalau saya benar-benar hanya menggunakan Nezar itu namanya bukan fiksi lagi, tapi jadi memoir, gitu loh. Ya, jadi we have to remember ini fiksi, ya.
Jadi saya mempunyai kebebasan untuk membentuk tokoh-tokoh saya sendiri gitu. Nah, selain dari saya mencampurkan beberapa sosok, ya saya juga menciptakan sendiri gitu. Ada elemen saya sendiri di situ. Misalnya bacaan-bacaan laut itu adalah bacaan-bacaan saya, buku-buku yang saya sukai ya. Kemudian dia senang masak, dia suka makan, itu saya banget gitu. Bukan Nezar. Ya Nezar juga senang makan mungkin, tapi saya orang yang sangat memperhatikan the art of food gitu loh. Dan itu saya ciptakan, keluarga itu adalah keluarga yang sangat menyukai dan menghargai the art of food gitu. Nah itu sebenarnya bukan saya aja yang kayak gini. Hampir semua penulis itu akan memasukkan dirinya di semua tokoh-tokohnya. Nggak saya aja. Semua kalau Anda kenal penulis-penulis lain, mereka juga begitu. Pasti akan ada elemen dirinya di setiap tokoh-tokohnya. Nah, jadi saya juga memasukkan elemen saya sedikit di Asmara, saya juga memasukkan elemen saya di mana-mana itu ada mencar-mencar begitu. Jadi it's not laut itu ya Nezar, Budiman ya itu enggak begitu. Itu pasti ada berbagai campuran tambah imajinasi kita. Nezar adalah orang Aceh, laut dari Solo, ya kan? Ya. Gitu loh. Dan tentu saya mengatakan ini tetap menghargai semua informasi Nezar karena memang ketika misalnya ya pengalaman laut ditangkap tanggal 13 Maret, kemudian dia ada di rumah susun Klender, kemudian dibawa kemana, kemudian semua pengalaman dia disiksa, ditaruh di atas balok es, di setrum misalnya, itu semua pengalaman mereka. Ya, jadi bukan hanya Nezar, Mugianto, Waluyo itu semua dari mereka. Tapi persoalan penciptaan dunia jagatnya itu ya saya harus menambahkan dengan imajinasi saya gitu loh. Jadi nggak mau persis banget gitu saya dengan Nezarnya sendiri, karena kalau misalnya mau persis sama Nezar sendiri ya harus Nezar yang menceritakan pengalaman dia sendiri, dia harus menulis sendiri gitu memoirnya dia gitu kan, beda ya ininya ya gitu. Formatnya beda antara fiksi dengan memoir, itu beda sekali gitu. Budiman saya juga karena waktu itu saya tadinya kan mau menceritakan yang diculik, tapi kan kemudian kan biar bagaimana akhirnya ini melebar karena mereka bercerita bahwa kami ini di satu grup bla bla bla, dan saya jadi harus mempelajari kayak apa sih itu kelompok PRD, kayak apa sih itu kenapa kan mereka bilang ada circle dalam, circle luar dan segala macam. Saya kan bukan aktivis, jadi I have to understand. Nah, mau nggak mau akhirnya saya bilang, oh saya harus wawancara Budiman kalau begini. Karena sebenarnya saya kan udah kenal Budiman, saya seorang wartawan kan. Saya udah kenal Budiman sebagai seorang wartawan dan saya sudah mengenal dia sejak dia 96 sudah jadi aktivis yang masih kurus waktu itu, yang udah membuat pengumuman berbagai berbagai statement ya waktu itu di kantor PDI ya. Jadi saya pikir, oh ini gue masih wawancara dia lagi secara lebih mendalam karena I have to understand bagaimana dia akhirnya dengan kawan-kawannya membangun PRD. Jadi saya wawancara dia. Gitu. Baik, Pak. Jadi seru banget itu ya. Tapi karena bangunan tokohnya ya, jadi nggak terlalu murni. Karena jadi prinsipnya nanti beda. Jadi dia membawa. Oke. Baik Mbak, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya dari saya. Apa sih Mbak jadi tantangan yang paling berat saat Mbak Laila ini menulis Laut Bercerita gitu? Tantangan ya? Tantangannya atau mungkin yang lebih momen yang paling sulit gitu Mbak? Ketika menulis ya? Ketika menulis Laut Bercerita gitu Mbak? Mungkin tantangannya waktu menulisnya sih sebenarnya nggak begitu masalah, lebih ketika riset ya. Saya kira paling sulit karena saya seorang ibu dan ketika saya ngobrol sama para orang tua itu yang paling berat gitu loh, karena saya membayangkan anak saya gitu loh. Jadi mereka kan misalnya mereka mengatakan bahwa anak saya itu namanya masih ada di kartu keluarga dan saya terus terang nggak tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang kami harus lakukan
gitu loh. Karena kalau misalnya meninggal itu kan pasti ada surat meninggal gitu ya. Ini kan nggak jelas. Ini hidup, kalau hidup ada di mana anak saya gitu. Jadi hal-hal yang kelihatannya kecil-kecil administratif tapi sebetulnya sangat menggerogot jiwa gitu. Ya kemudian yang tadi saya udah ceritakan, kan Anda juga udah tahu yang soal masih menunggu, masih menanti gitu. Nah, tapi kan pada akhirnya setelah sekian tahun beberapa orang tua gitu udah di tahap oke, kalau anak saya memang meninggal, kalau tewas, tolong tunjukkan di mana jenazahnya, tolong tunjukkan di mana mereka ada di mana supaya kami bisa mengubur dan memakamkannya dengan baik gitu. Itu bagian-bagian itu saya tidak pernah terbayangkan bagi saya, dan karena saya juga seorang ibu ya, saya sulit sekali membayangkan kalau itu terjadi sama saya. Gitu. Kita kan keseharian ya, kalau misalnya anak sakit aja kita udah susah hati, ya kan? Apalagi seperti ini, saya udah nggak bisa membayangkan. Nah itu proses yang luar biasa sulit dan dekat sama saya karena 98. Artinya saya menyaksikan peristiwa 98. Kalau 65 itu jauh karena di saat itu saya baru lahir gitu loh. Jadi itu benar-benar saya banyak riset pustaka dan wawancara. Tapi kalau 98 tuh saya menyaksikan sendiri, saya ke gedung DPR gitu loh. Saya bersama orang Jakarta lainnya sama-sama ketakutan di tanggal 13, 14, 15 tiap malam kita ketakutan karena banyak orang yang nyerbu. Jadi itu buat saya itu peristiwa yang dekat. Kemudian karena peristiwa yang sulit itu, saya sampai akhirnya mengubah outline saya. Tadinya saya maunya dari point of view sudut pandang laut, kemudian sudut pandang ibunya. Tapi kemudian karena saya merasa, aduh susah banget ya setiap kali saya ngobrol sama orang tuanya, orang tua siapapun ya, nggak kuat saya nggak kuat, mereka juga nggak kuat, kita sama-sama nangis dan seterusnya. Jadi saya pikir ini gimana nulisnya ya, gitu ya. Akhirnya saya memutuskan jangan orang tua, tetapi sibling aja, adik atau kakak gitu. Itu salah satu, bukan kesulitan ya, tapi lebih tantangan gimana supaya ini cerita bisa jalan dengan lancar, tapi tetap membuat pembaca memahami bahwa inilah yang terjadi. Karena yang dipilih adalah adiknya Asma Jati ya, Mbak? Ya, jadi itu memang keputusan belakangan karena tadinya saya mau dari point of view laut, kemudian point of view ibunya tadinya. Ya, jadi yang lebih berat justru tadi ya, awalnya mendengar saat riset dari cerita-cerita orang tua ya, Mbak? Iya. Oke, mungkin buat dari saya sendiri dicukupkan, Mbak, untuk pertanyaannya. Kita Silakan. Bisa waktu buat teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Ini sistemnya mungkin teman-teman bisa apa ya? Mungkin cuma buat berapa orang? Dua aja ya, dua penanya. Bisa clap hand gitu teman-teman yang mau tanya. Silakan. Halo teman-teman, silakan yang mau tanya. Ini di chat udah banyak banget. Nanti yang bacain kamu kan atau saya? Saya yang baca, Mbak. Kamu yang bacain, oke. Oke, karena ini sepertinya tidak ada yang langsung mau show up, kita bisa pilih pertanyaannya dari room chat aja ya. Iya. Oke. Mana? Siapa? Tolong tunjukkan. Ini udah banyak kok, tinggal pilih aja. Oke, mungkin bisa dari ini ya, Astrida Fitri Nuryani. Selamat sore, saya dari jurusan Sosiologi Fisik Universitas Brawijaya. Senang dapat hadir dalam kegiatan ini. Pertanyaannya, Mbak, apakah kebebasan artistik dapat dibenarkan dalam satu fiksi sejarah, terutama sejarah yang terkait dengan gerakan demokratisasi?
Sebab saya amati dalam fiksi Indonesia terkait sejarah lebih banyak respect dibandingkan dengan di Korsel misalnya, di mana saat ini salah satu drama televisi Korsel yang ditayangkan menampilkan figur aktivis yang dinilai melakukan aktivisme performatif belaka dan dinilai menindas masyarakat kelas bawah. Sedangkan dalam tulisan Mbak Lela maupun fiksi lainnya saya tidak menemukan hal yang menjomplang semacam itu. Terima kasih sebelumnya. Jadi ini Mbak lebih ke apakah kebebasan artistik dapat dibenarkan dalam suatu fiksi sejarah, terutama sejarah yang terkait dengan gerakan demokratisasi. Mungkin saya mau menambahkan, Mas, itu pertanyaan saya dosen dari sosiologi ya. Jadi maksud saya begini, ketika kan sebenarnya yang saya ulas ini drama Youth of May ya, itu saya sedang membuat riset komparasi dengan tulisan Laut Berceritanya Bu Lela, Mbak Lela. Jadi maksud saya ketika yang ditokohkan itu seorang aktivis yang kemudian itu istilahnya dia kan tokoh dalam suatu gerakan sosial yang menuju demokratisasi. Apakah kalau kita kemudian mengambil terlalu banyak artistic liberty, dalam artian kemudian aktivis ini walaupun memang mungkin belum banyak dihargai atau kontribusinya belum banyak diakui, apakah kita boleh kemudian menampilkan mereka dari sisi yang kemudian negatif? Karena kalau dalam kasusnya di Indonesia saya lihat baik dari tulisannya Mbak Lela maupun film dan novel lain yang mengangkat hal seperti ini, maupun cerpen yang juga pernah saya baca, tidak pernah ada yang kemudian menyudutkan atau setidaknya menempatkan mereka yang menjadi korban di posisi yang dirugikan. Tapi saya lihat kalau di Korsel itu ada kecenderungan kemudian memunculkan ya untuk nggak bilang yang onoh-onoh gitulah tentang aktivis yang belum tentu kontribusinya, apalagi aktivis cewek itu sudah diakui gitu loh. Nah, itu apakah memang kita boleh melakukan hal seperti itu atau sebenarnya itu harusnya dipertimbangkan dari reaksi masyarakat dulu, hasil riset dan lain-lainnya. Sebenarnya seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asida. Saya masih kurang paham itu yang tadi komparasi dengan Korsel tuh serial yang mana ya? Sedang tayang di KBS, Mbak. Judulnya Youth of May. Oh, Youth of May. Betul. Saya belum selesai kan itu? Itu belum, Mbak. Kan ya? Belum, ya. Tapi sudah banyak memunculkan kalau saya boleh bilang makian terhadap tokoh aktivisnya, karena memang agak, kalau saya sempat riset kecil nih, saya baca jurnal, saya baca buku. Sebenarnya aktivis cewek di Korea Selatan itu kan posisinya sangat marginal ya. Artinya mereka bahkan kekerasan seksual yang timbul pun itu puluhan tahun bahkan nggak ada ceritanya. Lebih nggak terceritakan lagi daripada kita 98 gitu. Tapi mereka punya, untuk saya mau bilang kurang ajar juga bukan bangsa saya ya. Tapi mereka kok berani gitu loh. Maksudnya nulis bahwa aktivis ceweknya tuh begini begitu. Apakah itu karena misogini, patriarkinya kuat, atau memang sebenarnya dalam fiksi historis itu kita dibenarkan menempatkan siapapun itu, baik tokoh marginal maupun bukan, sebagai tokoh yang kita mau bebas lah, mau nulis dia kayak apa, mau dikenal kayak mau enggak kayak gitu sih Mbak. Terima kasih Mbak. Oke. Ya, pertama gini, mungkin saya nggak berani mau comparison dengan gerakan di Korea Selatan, karena menurut saya nature dari gerakan di Gwangju maupun di Filipina, yang memang dua-duanya itu menjadi inspirasi dari mahasiswa di sini, di 98 itu kan mereka banyak yang kemudian mempelajari di Gwangju kenapa gagal, di Gwangju kan 87 ya, sementara di Filipina 86 berhasil gitu kan ya. Nah sekali lagi tentu saja supaya nanti jangan ada yang salah paham, seperti di Filipina pun itu nggak hanya mahasiswa, tentu saja ada elemen-elemen lain yang jauh lebih penting lagi di Filipina ada elemen Amerikanya yang gedor-gedor Marcos, udah kamu keluar dari situ, kemudian ada soal militer, ada soal apa. Tapi yang menjadi ujung tombaknya tetap memang mahasiswa. Di Gwangju itu gagal, ya kan? Artinya dia ada mahasiswa yang itu akhirnya terbuka karena ada mahasiswa yang tewas. Ya, ada satu mahasiswa yang tewas, kemudian itu jadi terbuka. Tapi tidak berujung kepada demokratisasi yang yang langsung menumbangkan gitu, enggak ya. Nah, itu para mahasiswa di sini waktu itu mempelajari
yang gagal, yang berhasil, termasuk di Amerika Latin mereka juga mempelajari itu. Nah, dalam fiksi, kalau mau kita ekstrim ya Mbak ya, kalau mau ekstrim ya tentu aja seorang filmmaker, seorang penulis, seorang penyair, siapapun ya, itu sebetulnya tentu saja bebas, ya bebas untuk menginterpretasikan, mewujudkan peristiwa sejarah itu ke dalam karya mereka. Namun, nah itu tadi Mbak kan tadi udah menyebutkan ada yang memaki, ada yang apa. Itu dia harus siap bahwa orang akan marah-marah bahwa masa ini seperti ini penggambarannya gitu ya. Dia harus siap dimaki, kalau dia siap diberi penghargaan dan dipuji-puji, dia juga harus siap dimaki gitu. Nah, soal kebebasannya saya sendiri ini kalau saya memakai diri saya, ketika saya menulis apakah itu historical fiction ataupun yang lain, kayak saya menulis Nadira itu kan bukan historical fiction menurut saya, itu cerita keluarga. Dan sebenarnya fokusnya lebih pada mental health karena dimulainya dari peristiwa bunuh diri seorang ibu, ya kan? Nah, tapi bahwa ternyata ada sedikit politik apa itu karena bapaknya seorang wartawan, mau nggak mau ada sedikit politiknya. Tapi saya kalau menulis apapun, saya menggunakan liberty, menggunakan kebebasan saya, tetapi dengan melihat keinginan si tokohnya. Tokoh saya ini siapa? Oh, tokoh saya seorang wartawan bernama Nadira. Seorang wartawan cara berpikirnya bagaimana gitu. Jadi I have to use the logic of my character. Saya harus menggunakan logika tokoh saya. Jadi kalau tokoh saya ini saya udah gambarkan dia begini, nantinya kalau dia menemui sebuah problem, respon dia itu harus sesuai dengan karakter dia gitu loh. Jadi saya belum, terus terang saya belum nonton Youth of May, baru sedikit di awalnya gitu ya, baru sedikit sekali di awal. Tapi terus saya pikir nanti deh saya nontonnya kalau udah selesai gitu, karena saya suka kepengennya kalau udah selesai jadi enak nontonnya gitu ya. Tapi iya, daripada kalau nonton ini ntar nunggu, aduh udah, jadi saya tunggu aja. Namun saya kalau boleh kita pakai referensi yang lain, saya udah nonton film 1987, itu juga tentang Gwangju. Kemudian saya juga nonton Taxi Driver, itu juga sama gitu ya, tentang Gwangju juga. Jadi sebenarnya Korea tuh udah beberapa kali menggambarkan kasus Gwangju itu dalam film, gitu ya. Bukan dalam serial tapi dalam film. Nah, menurut saya 1987 bagus banget. Coba deh nanti cari DVD-nya, itu ada dalam bentuk DVD. 1987 bagus sekali menurut saya. Youth of May saya nggak tahu, saya nggak bisa menilai. Tapi ketika melihat awalnya saya memang agak waduh, ini agak-agak drakor. Ini agak kelihatannya agak, feeling saya nggak tahu saya benar apa enggak, tapi ini kayaknya agak mengutamakan soal cintanya kelihatannya. Bener ya. Iya. Bener, tapi masalahnya aktivisnya tuh gimana banget gitu Mbak, gemes kayak nggak habis baca ya, laut. Habis baca laut gemes banget nih orang. Kenapa nulisnya gitu? Iya, jadi saya waktu lihat ini kok kayaknya cinta nih ya nanti. Bukannya saya anti sama cinta, cuman saya pikir aduh ntar dulu deh gitu ya, kalau ini cinta-cinta nanti dulu. Nah, tapi kalau mau analogi yang bagus, yang dimana kalaupun liberty penulisnya di filmmakernya dipakai, dia memakainya dengan penuh tanggung jawab dan believable, itu 1987 Mbak, itu bagus banget. Jadi judulnya benar-benar tahun 1987, itu bagus sekali. Ya, so again, menurut saya kita sebagai seorang penulis atau filmmaker atau apapun harus punya tanggung jawab dan kesetiaan terhadap tokohnya, gitu loh. Kalau tokohnya tadinya kita bikin A, terus mendadak dia melakukan sesuatu yang di luar karakter, nah itu yang akan menjadi aneh, gitu loh. Nah saya benar-benar nggak bisa komentar nih YouTube. Nanti kalau misalnya udah nonton saya akan susulin deh komentar saya. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Terima kasih moderator. Mbak, sama-sama. Terima kasih untuk pertanyaan. Selanjutnya ini ada penanya dari Mas Kris Wibisana ya. Mas Kris mungkin bisa unjuk suara. Oke, sudah terdengarkah? Sudah. Ya, terdengar. Silakan Mas Kris. Oke, ya terima kasih Mas Alizen dan Bu Leila. Pertanyaan saya mungkin agak panjang, tapi ini terkait dengan berbagai penjelasan yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama.
mungkin kita semua atau rekan-rekan terutama yang mendalami sastra, mungkin sudah familiar dengan ungkapan Seno Gumira Aji Dharma ini ya. Ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara. Saya menginginkan pendapat Bu Leila, apakah konteks dari Laut Bercerita ini sebagai fiksi sejarah tadi khususnya bukan sebagai drama keluarga, apakah ini juga Laut Bercerita ini lahir dari narasi jurnalisme kita yang cenderung ingin mengubur ini dengan isu-isu katakanlah hanya sekadar penuntutannya saja atau sekadar rekonsiliasinya saja, sedangkan inti dari penculikannya ini tidak dikisahkan, bagaimana perasaan korban ketika itu dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana menurut Bu Leila bahwa Laut Bercerita sebagai karya sastra itu bisa menjadi satu kontribusi bagi kerja-kerja advokasi HAM di Indonesia. Karena belakangan ini cukup banyak, terutama dari Kontras juga saya ikut bergabung, itu pembuatan karya sastra kumpulan cerpen yang ingin diluncurkan pada Pekan Penghilangan Paksa 26 Mei besok itu. Bagaimana posisi Laut Bercerita ini sebagai karya sastra yang mengadvokasi kerja-kerja HAM? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kris Wibisana. Kalau saya boleh tahu, apakah dari mana Pak Kris? Apakah saya penulis lepas, saya bergabung di proyek penulisan buku cerpen Kontras begitu. Terima kasih. Oke. Ya, jadi kalau yang nomor 2 lebih gampang. Sebetulnya kan saya waktu menulis ini tentu saya lakukan sebagai proyek pribadi, jadi tidak menjadi satu proyek yang dipesan atau diminta atau mengikuti lomba, enggak, memang betul-betul pribadi. Semua tulisan saya begitu. Namun ketika jadi selesai, sebenarnya sebelum selesai ya, waktu masih draft, saya kan biasanya suka kirim ke teman-teman saya, teman-teman dekat saya. Dan teman-teman dekat saya itu banyak orang film kan. Nah jadi selain editor saya, teman-teman ada beberapa teman dekat yang penulis juga, dan kemudian orang film. Salah satu teman dekat saya yang film bilang, aduh Mbak ini harus nanti peluncurannya jangan reading aja. Dia kan biasanya kita bikin theatrical reading gitu kan. Waktu pulang tuh seperti itu di panggung kita reading. Kita bikin film pendek yuk. Terus saya, aduh itu kan mahal nanti begini gitu. Udah Mbak Lela nggak usah pusingin itunya, kita bikinin. Jadi dan lagi pula saya waktu itu lagi udah diundang ke Australia kemana saya bilang aduh gue nggak ada waktu untuk produksi, gue pusing nanti. Terus dia bilang enggak Mbak Lela pergi aja ke Australia, ke Ubud, kemana terserah. Mbak Lela pokoknya bikinin aja skripnya, skenarionya. Tapi ini semua akan menjadi proyek pro bono. Oke, pulang-pulang saya udah dikasih tahu ini nanti yang terlibat Reza Rahadian, Dian Sastra dan sebagainya. Pokoknya saya nggak usah pusing, bahkan sampai peralatan pun itu secara profesional kita mendapat pinjaman gratis dari orang yang betul-betul sangat concern dengan 98. Dia sampai bilang, Mbak Lela kalau nanti bikin jadi film layar lebar pun silahkan pakai, nggak usah bayar, nggak usah nyewa. Jadi saya sampai, oke. Padahal tuh naskah itu belum jadi buku, masih baru dicetak. Jadi mereka tuh baru membaca naskah mentahnya waktu itu. Nah, ketika akhirnya diluncurkan di 2017 di IFI, itu ditonton, kami mengundang semua, bukan hanya Kontras, IKOHI, semua. Amnesty, saya sendiri kan board, saya kan board di Amnesty Indonesia kan. Jadi saya mengundang semua aktivis hak asasi manusia dan juga kawan-kawan wartawan dan juga kawan-kawan orang film. Itu kita meluncurkan buku dan sekaligus film pendeknya. Nah setelah itu Pak Kris, itu akhirnya saya diundang, bukan saya aja tapi filmnya, diundang untuk diputar di mana-mana dan bukan sekedar sastranya saja tapi juga sebagai diskusi HAM. Dan tahun 2018-nya itu saya Amnesty juga dengan Kontras melakukan book tour ya. Saya diundang ke Unair ya, pertama Bandung seperti biasa, Bandung Unpad, habis itu Jogja, terus Jawa Timur Unair,
untuk membahas novel ini, dan juga kami didampingi oleh berbagai keluarga korban, juga bahkan sama Mbak Suci, ya, Mbak Suci Munir, untuk membicarakan ini. Jadi sebenarnya keterlibatan Kontras dan IKOHI dan Amnesty itu sudah dari awal. Maksudnya awal buku ini terbit. Ketika buku ini terbit, orang baca, terus orang memberi komentar, dan orang juga nonton filmnya, kemudian akhirnya oke, yuk kita bikin sesuatu. Gitu. Jadi saya kan nggak bisa mengklaim, wah ini udah berhasil. Itu harus ditanya sama orang-orang yang nonton dan ikut diskusi ini, Pak. Gitu. Apa kontribusinya? Karena buku ini terbitnya 2017 dan sampai sekarang saya masih aja terus-terusan diundang untuk bicara soal buku ini, ya, soal Laut Bercerita. Ini kan 2021 ya, jadi udah 4 tahun. Itu masih aja. Setiap bulan, bukan hanya setiap bulan Mei, hampir dalam setahun itu bisa berapa kali gitu. Nah, saya berharap sih kalau saya melihat dari respon anak-anak muda, yang generasi milenial, yang generasi yang baru lagi Z, itu kebanyakan sih mereka mengatakan bahwa mereka jadi belajar. Karena mereka benar-benar lahir setelah 98 dan mereka baru tahu bahwa oh kayak begini gitu. Jadi paling tidak membaca dari respon mereka aja saya merasa oke, paling tidak mereka memahami. Bahwa mereka juga bilang oh gue baru tahu kamisan itu artinya itu gitu ya. Ini kan anak-anak yang sebagian seumur anak saya itu 26 tahun ya. Atau bahkan yang lebih muda dari anak saya, anak-anak yang usianya 20 tahunan. Gitu loh. Yang benar-benar nggak ngerti, nggak paham gitu loh, idiom-idiom Orde Baru gitu tuh nggak ngerti gitu. Benar-benar Orde Baru itu sesuatu di masa lalu udah. Gitu. Nah, jadi itu jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Ya, sejauh mana sebuah buku, paling tidak saya bisa ceritanya tentang Laut Bercerita. Saya yakin buku-buku lainnya juga demikian, bukunya SGA ya yang tentang Clara itu yang dibikin opera itu kan juga luar biasa. Saya harap kumpulan cerpen yang Anda sedang eksekusi yang akan meluncur katanya tadi itu pasti akan bagus sekali ya. Jadi saya rasa itu berperan sekali karena anak-anak muda itu biasanya akan lebih istilah mereka relate. Ini relate nggak gitu? Kalau nggak relate mereka nggak mau gitu ya. Anak muda sekarang tuh merasa harus relate dengan ceritanya. Kemudian nomor 1 soal ungkapannya SGA. Sebenarnya kalau yang Pak Kris tahu kan setelah 98 media sudah bebas. Nggak seperti waktu zaman saya dulu di Tempo sebelum kita di Bredel. Kami kan dulu kan di Bredel ya 94. Kan sebelumnya itu kan kami kalau menulis harus serem-sereman gitu. Ntar sekali-sekali kita coel itu pemerintah, nanti habis itu kita dipanggil, kita ditelepon, kita didatengin dan sebagainya. Kan kalau dulu serem banget, ada yang namanya Departemen Penerangan, ya kan. Sekarang kan lebih bebas dan bahkan ada sosmed dan orang bisa menghina-hina kan kalau melalui sosmed tuh ya. Nah, jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh SGA bahwa jika jurnalisme dibungkam, sastra bicara, menurut saya sih sekarang sih jurnalisme tuh udah lama nggak dibungkam. Paling tidak udah lama nggak dibungkam oleh pemerintah, tapi lebih dibungkamnya oleh masyarakat. Jadi kadang-kadang ada elemen masyarakat yang jauh lebih diktatorial menurut saya dibandingkan pemerintah. Ya, itu saya harus terus terang. Waktu kami mau meluncurkan Laut Bercerita, novelnya dan film, kami harus hati-hati sekali karena kami nggak kepengen diganggu-ganggu sama sebagian kaum gitu ya. Jadi kita bilang, oke, kita mesti milih tempatnya yang security-nya kuat. Di mana ya? Oh oke, kita memilihnya IVI. IVI itu kan nempel sama kedutaan Prancis. Dan di situ ada kalau orang masuk harus kasih KTP dan harus melalui metal detector. Jadi nggak gampang orang akan ngegerebek dan suruh kita berhenti. Karena sebelum-sebelumnya banyak pemutaran film dan sebagainya yang disuruh berhenti. Jadinya kami betul-betul memilih tempat yang aman, yang tidak ada aneh-aneh.
ketika teman-teman syuting, kita juga nggak langsung woro-woro, kita mau bikin film laut bercerita, nggak. Kita diam santai, low profile gitu, tahu-tahu udah jadi aja. Sementara kalau yang namanya film kan biasanya heboh, kasih tahu orang bahwa kita lagi bikin film. Jadi menurut saya gangguan-gangguan sebetulnya lebih banyak dari masyarakat daripada pemerintah. Kalau sekarang, kalau dulu ya tentu pemerintah ya. Nah, itu aja sih jawaban saya bahwa sekarang ini kita jauh lebih berhati-hati menulis supaya masyarakat tidak misunderstand what we are writing. Kemarin saya baru ngomong sama beberapa peserta kelas saya, sekarang orang tuh selalu harus jauh lebih hati-hati menulis yang bersangkutan dengan agama misalnya. Kalau dengan politik nggak masalah, nggak terlalu diganggu. Tapi kalau Anda coba-coba menulis tentang konflik agama atau tokoh Anda kawin sama agama yang berbeda, wah itu akan jauh lebih sensitif gitu. Orang cepat akan mempertanyakan. Gitu kira-kira jawaban saya, Pak Kris. Semoga menjawab ya, Pak Kris ya. Terima kasih, sangat menjawab tadi, yaitu tentang jurnalisme yang dibungkam oleh masyarakat. Terima Sekarang. kasih. Ya. Terima kasih Mas Kris Wibisana. Ini udah jam 5 lewat dari jadwal ya. Mungkin kita cukupkan aja ya Mbak. Terima kasih. Ini kasihan sekali nih yang lain-lain, tapi ya udah karena ini waktunya yang sudah mengisi di room chat ya, belum mendapatkan. Ini waktunya udah sore dan udah panjang ya. Terima kasih yang sudah hadir. Saya kembalikan kepada Bro Ilham. Nanti dua penanya tadi akan mendapat buku. Silakan nanti diumumin sama Bro Ilham. Saya selaku pemandu dan moderator dalam acara Fiksi Membaca Reformasi. Pamit undur diri. Terima kasih. Silakan Bro Ilham. Terima kasih ya Mbak Lela Udari. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Lela dan Mas Alizen. Senang sekali rasanya kami melihat antusiasme dari teman-teman. Dari 6 hari promosi kegiatan ini ada sekitar 251 orang yang sudah mendaftar. Dan tadi di kolom pertanyaan juga banyak banget yang nggak terjawab gitu. Mohon maaf semuanya yang belum terjawab pertanyaannya. Tadi udah disinggung Alizen juga bahwa ada hadiah dari KPG berupa buku yang akan dikirim ke dua penanya yang tadi. Sebelumnya Mbak Lela mohon izin juga di akhir ini kita ada sesi foto bersama. Mungkin yang lain partisipan bisa menyalakan video untuk sebentar. Nanti akan di screenshot oleh Rega sebagai tukang screenshot. Tukang screenshot ya sekarang namanya ya. Ya, Mbak. Bukan tukang foto lagi ya, sekarang tukang screenshot ya. Ya, dedengnya Mbak. Terus beradaptasi Iya. Gimana Rega? Udah bisa gak? Oke, sip. Rega yang ada di seberang saya ini. 1, 2, 3. Lagi nggak? 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Udah nggak? Berapa Banyak slide sih? Maaf ya Mbak. Nggak apa-apa. Kita tutup ya webinar ketika Fiksi Membaca Reformasi ini. Tadi kita udah mendengarkan suguhan yang sangat berkualitas gitu. Kita doakan bareng-bareng teman-teman. Semoga Mbak Lela selalu sehat. Amin. Amin. Yang kalian juga harus sehat ya, jangan sakit ya. Kita bisa menikmati karya-karya mewah dan berkualitas lainnya dari Mbak Lela. Amin. Yang terbit kayaknya ya Mbak. Ya, bocoran dari Rega. Bocorannya ya seharusnya sih tahun ini ada, tapi ya saya lambat sekali. Terima kasih teman-teman Mari Pada Baca. Terima kasih Mbak Lela. Senang bisa. Ini siapa nih? Oh, ST ya. Teman-teman komunitas yang lain. Terima kasih Ilham, Rega, Mas Alizen. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat sore. Dan kami tutup, Mbak. Terima kasih sudah menyempatkan main ke rumah kecil kami, Mari Pada Baca. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.